Assalamualaikum Bu Evna. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya Bu Evna? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Bu Sri juga dalam keadaan baik ya. Amin. Begini Bu Evna. Bu Evna kan besok rencananya Ya, mau melakukan praktek coaching ya? iya Bu, betul sekali. Bu Yani ingin membicarakan tentang masalah yang beliau hadapi. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya selaku observer dan Ya. Bu Evna selaku coach, ada yang mau saya tanyakan Bu terkait persiapan coaching Ibu besok. Jadi begini Bu, Ya, ya, silakan. Ya. ya, target apa yang ingin Bu Hefna capai dalam coaching ini? Eh, Target yang saya inginkan yaitu menggali tujuan utama coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang coach alami. Ya. Setelah itu, saya ingin menggali rencana aksi beliau, kemudian membuat komitmen bersama yang disertai dengan tanggung jawab beliau dalam melakukan hal tersebut. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya sangat ingin mengembangkan uh, kemampuan saya dalam hal kehadiran penuh, Ibu. Kemudian menjadi pendengar aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, oke. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin diobservasi dari Ibu pada saat Ibu melakukan coaching? Iya Bu, nanti saya ingin Bu Sri mengobservasi kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki coach sehingga masalah dapat terselesaikan. Ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu ketika coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Oke. Ya, kalau begitu semoga coaching Ibu besok berjalan lancar ya Bu ya. Dan nanti pada saat pada saat Ibu melakukan coaching, saya juga akan membuat catatan-catatan tentang proses coaching yang Ibu lakukan. Oke, ya Bu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan simulasi praktek coaching. Untuk kasus 1 yang berperan sebagai coach adalah Bu Hefna dan yang berperan sebagai coaching adalah Bu Yani. Kemudian observernya adalah saya sendiri, Sri Mulyati. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Hefna. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, Halo. ada yang mau saya obrolin nih Bu. Ibu sedang sibuk apa tidak ya? Alhamdulillah saya sedang free Bu. Saya sedang ini bebas dari pekerjaan saya. Silakan Bu Yani. Begini ya Bu Hefna. Ada apa ya? Akhir ini tuh saya merasa resah karena anak-anak itu semakin tidak suka dengan kegiatan membaca buku. Keterampilan literasi mereka itu semakin menurun. Tiap masuk ke perpustakaan dan melihat rak buku yang tinggal sedikit koleksinya, saya kok sedih ya Bu ya. Apalagi murid-murid semakin tidak berminat untuk berkunjung, apalagi membaca buku. Oh, begitu ya Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kali ini? Saya itu ingin membangkitkan kembali gairah murid-murid itu loh Bu untuk senang membaca, kemudian bisa menyediakan
bahan bacaan untuk murid-murid, Bu. Oh, jadi itu tujuan pertemuan kita kali ini ya, Bu Yani? Betul, Bu. Saya ingin mencari solusi, Bu. Saya ingin membantu, Ibu itu membantu saya untuk mengembangkan ide-ide dalam mewujudkan impian saya tersebut, Bu. Oh iya. Kemudian ukuran keberhasilan pertemuan kali ini apa ya, Bu ya? Saya harus bisa mengajak murid-murid dan guru untuk menyediakan bahan bacaan secara mandiri, Bu, agar murid-murid itu tertarik dan senang membaca. Oh ya begitu ya. Selama ini kira-kira apa yang sudah menyebabkan murid-murid malas membaca, Ibu? Yang menyebabkan murid-murid Ibu malas membaca apa? Kira-kira? Kira-kira Bu, mungkin karena koleksi perpustakaan saya itu kan minim, Bu. Dulu itu tahun 2017 kan banjir besar. Itu 3 rak buku itu yang bawah itu terkena banjir tidak bisa diselamatkan lagi, Bu. Jadi kami itu sekarang minim bahan bacaan literasi itu minim sekali, Bu. Hampir kosong perpustakaan saya. Sampai saat ini itu belum ada bantuan lagi. Oh iya, jadi murid-murid Ibu menjadi malas karena minimnya koleksi buku bacaan yang ada di perpustakaan Ibu ya. Menurut Ibu, kira-kira adakah sumber bacaan lain yang bisa dibaca oleh murid Ibu? Ada sih, Bu, kalau saya downloadkan dari internet, tapi itu kurang kreatif ya, Bu ya. Pengennya murid-murid itu Ya. dan juga guru mau saya ajak membuat bacaan sederhana gitu loh, Bu. Jadi karya sendiri sehingga mereka itu jadi senang. Oh, ini karya saya. Oh, ini karya teman saya. Oh, ini karyanya Pak Guru, Bu Guru. Inginnya saya seperti itu, Bu. Ya. Kemudian dari skala 1 hingga 10, di manakah posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Di posisi 5, Bu, sepertinya. Saya ingin meningkatkan di posisi 8 deh, Bu, kayaknya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Semoga saja nanti tercapai sesuai dengan harapan Ibu ya. Kemudian, lalu apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Agar bisa naik di posisi 8 dari 5 ke 8 Ibu. Saya pertama ingin mengajak murid dan juga guru itu membuat klub, semacam klub menulis itu lebih kepenulisan. Bisa menulis hasil pengalaman siswa, kegiatan sehari-hari mereka, kemudian membuat gambar bercerita, dan hasilnya itu dipajang di mading, Bu, atau pojok baca kelas. Wah, ide bagus itu. Saya bisa membayangkan betapa senangnya anak-anak nanti ya. Ide tersebut perlu segera Ibu tindak lanjuti ya. Iya, Bu, supaya mereka akan bangga ya, Bu ya, kalau karyanya sendiri. Iya. Saya ingin menindaklanjuti dengan melapor pada kepala sekolah menyampaikan ide saya ini, Bu, terlebih dahulu. Kemudian mengajak rekan sejawat, murid-murid untuk giat menulis di klub menulis tersebut, Bu. Oh iya. Kemudian menurut Ibu, oke. Menurut Ibu, apa ada alternatif lain supaya bisa menyediakan bahan bacaan untuk murid-murid Ibu? Ada, Bu. Saya ingin mengadakan program bakul sampul, Bu. Bawa dan kumpulkan sampah untuk Ya. literasi. Jadi murid-murid itu baik itu sampah di rumah ataupun di sekolah yang sekiranya bisa didaur ulang supaya dikumpulkan kemudian dibawa ke sekolah atau yang ada di sekolah tersebut ditampung dulu supaya banyak, kemudian dijual ke tukang rosok, Bu. Nah, tukang rosok keliling itu. Nah, nanti hasil dari penjualan itu bisa dibelikan buku bacaan untuk anak-anak. Ya. Wah, keren sekali.
sekalian untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah Ibu ya. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut berapa lama jangka waktunya, Ibu? Sekitar 2 minggu, Bu, untuk kegiatan menulisnya. Itu kan bisa ya, Bu, 2 minggu insya Allah bisa. Tapi kalau untuk program bakul sampul kan tentunya ya perlu waktu, Bu, untuk mengumpulkan. Jadi sampah daur ulangnya biar banyak dulu, baru nanti menghubungi tukang rosoknya. Kira-kira saya butuh 1 bulan, Bu, kalau untuk bakul sampul itu. Oh, ya, ya, ya. Kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan ide tersebut? Karena ini sudah lama jadi angan-angan saya ya, Bu. Besok saya akan mulai, Bu. Saya akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Ya, ya, bagus-bagus. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ide Ibu tersebut? Saya harus benar-benar meluangkan waktu, Bu, membuat kesepakatan kegiatan dengan guru dan murid untuk membuat klub menulis tadi, dan harus aktif dalam kegiatan menulis tersebut, karena ide ini kan dari saya, Bu, ya. Tentunya saya untuk mengajak itu harus memberi contoh terlebih dahulu. Oh, begini loh kegiatan kepenulisan itu. Seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Wah, keren sekali ya semangatnya Ibu. Semoga lancar ya Bu ya rencana aksinya nanti. Kemudian saya berharap kita akan ketemu 2 minggu lagi ya untuk tindak lanjut kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Siap, Bu Hipna. Terima kasih ya, Bu Hipna, sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya itu merasa lebih bersemangat dan mantap untuk melakukan aksi saya tersebut. Ya Bu, sama-sama. Semangat ya Bu ya. Semangat, Bu. Terima kasih. Bu Hefna? Oke. Ya? Oke. Bu Hefna sudah selesai ya coachingnya ya? Sudah Ibu. Ya. Baru Oke, saja ini sudah saya selesai. akan tanya-tanya ya sama Bu Hefna ya. Siap, Bu Hefna? Oke, silakan. Oke. Bagaimana Bu Hefna, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian coaching yang Ibu lakukan? Apakah menurut Ibu sudah sesuai dengan harapan yang Ibu ingin capai? Oh ya, menurut saya sudah mampu mengarahkan coaching menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Menurut saya. Ya, jadi begitu ya. Oke, ini saya akan menyampaikan catatan-catatan saya selama saya mengamati proses percakapan coaching Ibu sama Bu Yani. Ya, menurut saya Bu Hefna sudah menjadi coach yang baik. Bu Hefna sudah mampu memberdayakan coach. Bu Hefna juga sudah mampu hadir penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Selain itu, Bu Hefna juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu mampu merencanakan hal-hal yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selain itu, Bu Hefna juga selaku coach menanyakan tentang komitmen ya Bu. Jadi komitmen tentang rencana yang diambil oleh coach. Sehingga coach yakin dengan keputusannya untuk melakukan aksinya. Nah, kemudian gini Bu, menurut saya yang ingin menurut Ibu ya, yang ingin Ibu kembangkan yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi apa? Menurut saya yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin sekali lebih terampil dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Karena saya merasa kurang ya dalam hal tersebut, kurang spesifik lah mungkin. Kemudian saya harus terus berlatih
dalam praktik coaching ini sehingga saya nanti bisa lebih berkembang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke. Jadi kita harus rajin berlatih ya Bu ya. Oke. Ya. Alhamdulillah proses coaching kita sudah selesai dan Ibu sudah mampu membantu Bu Yani mencapai apa yang diinginkan ya. Oke. Assalamualaikum Bu Hefna. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah kabar baik Bu Hefna. Oh ya, alhamdulillah ya. Saya dengar rencananya akan melakukan praktek coaching ya Bu ya? Betul Bu, kemarin Bu Sri itu ingin minta waktu, ingin ngobrol tentang masalah yang dihadapi. Oke. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya selaku observer dan Bu Yani sebagai coach, ada yang mau saya tanyakan Ibu terkait persiapan coaching Ibu. Target apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Target saya nanti, saya akan berusaha menggali tujuan utama coaching, Bu. Kemudian mengidentifikasi masalah yang coach hadapi. Setelah itu menggali rencana aksi dan membuat komitmen serta tanggung jawab yang akan dilakukan. Ya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, bagus. Kemudian, kompetensi apa yang ingin diobservasi saat Ibu melakukan coaching nanti? Saya ingin mengobservasi kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki coach sehingga masalah coach tersebut dapat terselesaikan, Bu. Ya. Nah, kemudian, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Oh, begitu ya Bu ya. Semoga saja nanti coachingnya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih ya Bu atas doanya. Semoga coaching saya nanti berjalan dengan lancar sesuai harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan simulasi praktik coaching untuk kasus 2. Yang berperan sebagai coach adalah Bu Yani Suprapti, kemudian coach adalah Ibu Sri Mulyati, dan observer adalah saya sendiri, yaitu Hefna Stiorini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yani, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Sri, selamat sore. Bu Yani, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin membicarakan sesuatu, Bu Yani. Baik Bu Sri, hari ini saya sudah meluangkan waktu untuk Bu Sri sesuai kesepakatan kita kemarin. Alhamdulillah. Ya, begini Bu Yani. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu minat literasinya rendah, Bu. Oh, jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu ya? Begini Bu Yani, saya mengharapkan mendapatkan pencerahan dan kejelasan tentang program saya untuk meningkatkan minat literasi anak-anak, Bu. Gitu ya Bu ya. Menurut Bu Sri, hal apa saja yang membuat minat literasi anak-anak itu kok rendah ya Bu? Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang berminat, mungkin kegiatan literasinya itu-itu saja, Bu. Jadi anak-anak tidak tertarik. Anak-anak itu pergi ke perpustakaan cuma mencari buku-buku referensi ketika buku itu diperlukan, ketika disuruh oleh ibu gurunya. Oh,
Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa ya, Bu, yang membuat minat literasi anak-anak itu bisa meningkat, Bu? Menurut saya, murid-murid saya menginginkan kegiatan literasi yang berbeda, Bu. Mungkin yang sesuai dengan minat mereka. Bu Sri selama ini menggunakan apa saja, Bu, dalam kegiatan literasi ini? Saya hanya menggunakan buku pelajaran dan buku-buku perpustakaan, Bu. Karena menurut saya kan buku-buku yang di perpustakaan itu masih baru dan bagus-bagus sih sebenarnya. Iya, iya. Menurut Ibu, media apa ya yang akan Ibu gunakan selain buku pelajaran dan buku perpustakaan tersebut? Menurut saya, selain buku pelajaran dan buku perpustakaan, mungkin saya akan menggunakan media online ya, Bu ya, seperti platform rumah belajar dan juga apa ya, perpustakaan-perpustakaan digital, Bu. Wah, keren itu, Bu. Betul, Bu. Saya yakin sekali, Bu, bila Ibu menggunakan media elektronik seperti platform rumah belajar dan perpustakaan digital tersebut, anak-anak itu akan lebih tertarik dengan kegiatan literasi, Bu. Karena memang saat ini kan memang yang serba online itu anak-anak lebih suka, Bu. Ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk meningkatkan kegiatan literasi ini? Ya, mungkin rencana saya akan ini, Bu, saya akan memperkenalkan anak-anak dengan platform rumah belajar dan perpustakaan digital seperti apa ya, Bu, Room to Read, e-perpus dan lainnya. Karena setelah saya pelajari, Bu, platform itu tidak hanya membaca, ya tidak hanya cerita saja, tapi di situ ada kegiatan mendongeng, ada kegiatan apa namanya, ada video pembelajaran dan yang lainnya. Selain itu, mungkin saya akan mengajak rekan guru untuk membuat program pamer karya, Bu. Jadi di dalam pameran karya itu bisa berupa kegiatan-kegiatan dari hasil anak-anak itu dari hasil mereka berliterasi. Jadi seperti membaca puisi, bermain peran, membuat poster, mading dan lainnya. Ya, yang intinya ya sesuai dengan minat anak lah, Bu. Bagus sekali, Bu, rencananya, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Amin. Kira-kira kapan Ibu akan memulai program Ibu tersebut? Nah, saya akan memulainya minggu depan, Bu. Karena di minggu ini kelihatannya saya banyak kegiatan. Jadi saya takut tidak fokus. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk melakukan kegiatan literasi dengan memanfaatkan buku-buku pelajaran, buku perpustakaan, platform rumah belajar, dan perpustakaan digital lain. Ya, dan saya juga membuat program dengan rekan-rekan guru untuk mengadakan pamer karya yang pelaksanaannya itu secara terprogram. Jadi dalam kegiatan ini nantinya bisa meningkatkan minat literasi anak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Yani atas waktunya. Sama-sama, Bu Sri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali Ibu, hebat ya semuanya. Ini saya mau tanya lagi ya, bagaimana Bu Yani, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian coaching Anda? Apakah itu sudah sesuai dengan harapan Ibu? Menurut saya sudah, Bu. Ini tadi coach saya Bu Sri tadi ide-idenya sudah luar biasa. Dia sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Kemudian saya ingin menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Bu ya, berdasarkan coaching yang Ibu Yani dengan Bu Sri lakukan.
Menurut saya, Bu Yani sudah mampu menjadi coach yang baik dalam memberdayakan si coachee, dalam hal ini Bu Sri. Kemudian Bu Yani juga sudah mampu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan, Bu Yani? Menurut saya yang ingin saya kembangkan lagi adalah keterampilan memberikan pertanyaan berbobot melalui apa ya Bu? Dengan mendengarkan aktif. Jadi saya bisa memberikan pertanyaan berbobot ini harus saya kembangkan lagi. Saya ini harus terus berlatih Bu dalam praktik coaching ini sehingga saya bisa lebih mampu lebih memberikan pertanyaan yang bisa mendorong coach saya itu untuk mengembangkan diri. Ya, luar biasa. Selamat ya Bu Yani ya, sukses selalu. Iya, terima kasih ya Bu Rifna atas observasi coaching saya kali ini. Waalaikumsalam. Halo Bu Sri, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Yani sehat nih. Bu Yani gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu, sehat. Begini Bu, sebelum Bu Sri melakukan praktek coaching, saya ingin menanyakan sesuatu Bu. Atau kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu ya? Oke, silakan Bu Yani. Oke Bu Sri, untuk praktek coaching yang Bu Sri lakukan nanti, target apa yang Ibu inginkan? Target saya nanti saya akan berusaha membantu coachee untuk mencapai tujuan utama yang diharapkan, kemudian mengidentifikasi masalah yang coachee hadapi, setelah itu menggali potensi coachee ya, sehingga mampu merencanakan aksi dan membuat komitmen disertai tanggung jawab yang akan dilakukan nanti. Iya. Lalu setelah itu kompetensi coaching apa yang Bu Sri ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam presensi penuh, kemudian menggali menggali potensi diri yang dimiliki coachee sehingga coachee mampu menyelesaikan permasalahannya. Iya, Bu Sri. Kemudian kompetensi apa ya yang ingin diobservasi? Nanti saya sebagai observer itu nanti kan akan mengobservasi Ibu. Yang Ibu inginkan kompetensi apa yang akan diobservasi nanti saat melakukan coaching? Kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti coachee mampu menggali potensi dalam diri coachee. Iya. Bu Sri, kemudian indikator ketercapaian seperti apa yang bisa menentukan keberhasilan coaching Ibu nanti? Coachee mampu menemukan titik temu permasalahannya serta menemukan potensi dari dirinya, Bu, untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oh, iya, begitu. Terima kasih ya, Bu Sri. Nanti semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching Bu Sri dengan Ibu Hifna ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan simulasi praktik coaching untuk kasus yang ketiga. Yang berperan sebagai coach adalah Ibu Sri Mulyati, coachee Ibu Hifna Setiorini, dan observer adalah saya sendiri, Yani Suprapti. Kepada Ibu Sri Mulyati dan Bu Hifna Setiorini dipersilahkan untuk melakukan praktek coaching. Selamat pagi Bu Hifna. Selamat pagi Bu Sri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, tapi agak kurang bagus nih Bu, saya agak flu. Bisakah Ibu meluangkan waktunya untuk saya hari ini sebentar saja
saya ingin curhat, Ibu. Oh ya, semoga lekas membaik ya Bu. Baiklah Bu, jadi begini, sebenarnya apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Begini Bu, sekarang ini saya sedang mengerjakan tugas dapodik, Ibu. Baiklah Bu, lalu apa harapan Ibu dari percakapan kita ini? Saya berharap saya bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu nantinya. Baiklah, berarti harapan Ibu nanti setelah kita selesai coaching, Ibu dapat menyelesaikan tugas dapodiknya tepat waktu ya? Iya, Ibu. Oke, untuk batas waktu penyelesaian tugas dapodik Ibu kapan ya? Terakhir kurang 1 minggu lagi, Bu. 1 minggu ini harus selesai. Kemudian apa yang telah Ibu lakukan untuk menyelesaikan tugas Ibu? Saya sebenarnya sudah mulai mengumpulkan data dari kemarin-kemarin, kemudian mulai mengisi data-data tersebut ke dalam aplikasi Dapodik, Ibu, sebenarnya. Baiklah Bu. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu saya selalu mencari waktu-waktu di saat server sedang senggang, sedang tidak sibuk lah. Karena saya itu memakai aplikasi secara online, Ibu. Ya. Yang Bu Hefna maksud dengan waktu senggang itu apa ya? Tolong dijelaskan Bu. Saya itu melakukan atau mengerjakan dapodik saat server tidak begitu sibuk, Ibu. Maksud saya itu tidak banyak yang menggunakan jaringan-jaringan untuk mengerjakan dapodik yang tentu saja nanti ditampung oleh server. Kan server itu sedang sibuk-sibuknya kalau banyak yang mengerjakan. Biasanya selain itu saya juga mengerjakannya saat selesai kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Dan kegiatan pembelajaran di sekolah saya atau di lembaga saya itu selesainya sekitar jam 10. Nah, sedangkan jam 10 sampai jam 12 itu server itu sedang sibuk-sibuknya karena kan jam masuk sekolah kan, Ibu. Iya. Sebenarnya Ibu sudah mengerjakan tugas dapodik saat server tidak sibuk ya Bu ya. Lalu apa yang menjadi masalah Ibu saat ini? Permasalahannya itu sekarang kan ini lagi musim hujan, Ibu. Jadi di desa kami itu sering terjadi mati listrik, Ibu. Iya. Dan waktunya itu cukup lama, kadang-kadang 1 hari itu baru nyala. Kalau lebih parah itu sampai 1 hari sampai 3 hari itu baru bisa nyala listriknya. Kan kalau kita menggunakan WiFi secara otomatis harus menggunakan listrik kan. Yeah. Sedangkan saya itu di rumah tidak mempunyai genset, Ibu. Saya khawatir nanti saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya sebagai operator dapodik dalam menyelesaikan data-data untuk saya kirim ke server itu, padahal waktunya tinggal 1 minggu lagi. Aduh, bagaimana? Saya tambah pusing, Ibu. Lalu sebenarnya idealnya bagaimana sih menurut Bu Hefna? Seharusnya saya itu saat mengerjakan dapodik servernya lancar, kemudian tidak ada kendala mati listrik. Yang saya harapkan seperti itu sebenarnya. Iya. Baiklah Bu, setelah menghadapi kendala-kendala tersebut nih ya, lalu apa yang Ibu lakukan untuk menghadapinya? Kemudian saya setelah mengalami hal-hal tersebut, saya mempunyai ide, Bu. Saya akan menggunakan paket data yang saya itulah istilahnya hotspot, Ibu, melalui HP. Kemudian saya akan mencari jaringan yang kuat. Ketika mati lampu pun paling tidak paket data tersebut bisa bertahan beberapa jam lah paling tidak. Dan sebelumnya saya akan juga menyiapkan
power bank, jaga nanti kalau seandainya mati lampu atau mati listriknya itu lama, kan daya baterainya kan habis, akan saya charger di power bank tersebut yang saya sediakan tadi. Luar biasa ya idenya ya. Sigap sekali ya Bu ya dalam mengerjakan tugas. Nah, lalu mulai kapan Ibu Hefna akan melakukan ini? Ya, sesegera mungkin Bu, karena waktunya sudah mendekati harus selesai tugas saya. Hari ini juga saya harus yaitu membeli paket data, kemudian mencharge power bank saya. Iya. Lalu apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana aksi Ibu tersebut? Saya akan selalu menyiapkan paket data yang akan saya perlukan nanti. Kemudian saya akan selalu mengecek atau mencharger power bank sehingga full terus atau penuh terus yang akan saya gunakan nanti saat mengerjakan tugas Dapodik. Iya. Ibu. Ya bagus ya Bu Hefna ya. Semangat ya Bu ya. Semoga berhasil dan lancar lah dalam mengerjakan tugas-tugas Dapodik Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu Sri. Berkat Bu Sri saya jadi lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas Dapodik saya. Ya sama-sama Bu. Satu minggu yang akan datang ya, saya tunggu cerita Ibu Hefna ya tentang aksinya Bu Hefna ini. Oke, terima kasih Bu Sri. Oke, sama-sama. Ya. Alhamdulillah ya Bu Sri, sudah selesai ya praktik coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Sri? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian tadi? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Sri sebagai seorang coach? Ya, menurut saya tadi Bu Hefna sudah menemukan solusi ya dari permasalahannya Bu Yani. Oh ya, begini ya Bu Sri, tadi kan sudah minta izin untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu dengan Bu Hefna ya. Ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sri mengenai hasil observasi praktik coaching tadi. Menurut saya Bu Sri tadi sudah mampu menjadi seorang coach yang baik dalam memberdayakan seorang coachee. Bu Sri sudah mampu presence, hadir secara penuh untuk melayani Bu Hefna sebagai coachee, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan terbuka, sehingga pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang berbobot, mampu mengarahkan coachee Bu Sri untuk menemukan solusi mengatasi masalahnya. Kemudian Bu Sri, kompetensi apa ya yang masih ingin lebih Ibu gali untuk Ibu kembangkan? Kompetensi coaching apa? Ya, menurut saya ingin lebih terampil dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Karena saya merasa memang keterampilan saya dalam hal itu masih sangat kurang. Jadi saya harus terus berlatih lah Bu di sekolah dengan murid-murid dan juga rekan-rekan sejawat dalam melatih saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan keterampilan-keterampilan lain dalam proses coaching. Iya betul Bu Sri. Saya juga setuju dengan apa yang Ibu ingin kembangkan tadi, karena memang untuk memberikan pertanyaan berbobot itu kita perlu semacam jam terbang ya Bu. Semakin diasah, semakin dilatih, kita akan semakin lancar. Iya betul Bu Yani. Ya, baik ya Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu. Semoga Bu Sri di kegiatan praktik coaching berikutnya bisa semakin lancar dan bisa coaching Ibu untuk lebih memaksimalkan potensinya. Ya, terima kasih Bu Yani. Iya, cukup sekian ya Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.